Bab 2167. Pemborosan. Apakah itu minuman favorit Master Sekte? Betul sekali. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, dan segera berhenti, berdiri di pintu, mengambil sapu untuk melakukan pekerjaan rumah, mengawasi beberapa orang, mengambil piring dari dapur dan mengirimnya ke Ginting Hugo. Bergerak lebih cepat, jangan menumpahkan sup. Mata lebih panjang, bisakah? Awas. Cepat, Master akan segera makan. Dengan omelan, amarah pria itu tidak kecil, dan dia memperhatikan ada beberapa orang yang melakukan sesuatu, dan mereka berteriak dengan marah. Semua orang pergi untuk membantu itu, saya tidak punya cukup tangan. Dia menoleh, melirik Grey Z yang sedang menyapu lantai di pintu, dan memberi isyarat. Dengan tidak sabar berkata, "Kenapa Anda masih membersihkan? Cepat bantu mengantarkan makanan." "Tapi, lantai ini belum dibersihkan," kata Grey Z sambil tersenyum. "Tidak perlu menyapu, pergi untuk mengantarkan makanan, sudah terlambat," teriak pria itu. Grey Z buru-buru meletakkan sapu, berlari ke dapur, mengambil piring dan pergi. Penampilannya yang hati-hati membuat Koki sangat puas. "Berjalan dengan mantap, apakah kamu mendengar?" Grey Z mengikuti beberapa orang di depan, membawa sayuran, dan menuju ke tempat makan Ginting Hugo. Gaya dekorasi arsitektur di Sekte Pintu Langit bagus. Ginting Hugo jelas juga orang yang sangat menikmati hidup. Tempat tinggalnya terlihat seperti istana di masa lalu. Tempat makan sendirian hampir 100 meter persegi, semua dengan dekorasi antik. Meja kayu besar dapat menampung 20 orang sekaligus, tetapi Ginting Hugo selalu makan sendiri, dan meja itu penuh dengan sayuran, ada lusinan macam. "Ini kemewahan. Letakkan." Orang-orang yang berdiri di tepi meja dengan hati-hati memerintahkan kerumunan, meletakkan semua jenis hidangan di tempat yang tepat, itu sepenuhnya tergantung pada preferensi Ginting Hugo. Jika dia suka makan, dekatkan agar dia bisa melihat. Jika dia tidak suka makan, letakkan lebih jauh. Dia tidak akan memakannya. "Ini supnya. Taruh di tengah." Grey Z mendongak dan melihat sup dengan racunnya diletakkan di tengah. Tepat di seberang Ginting Hugo, dia bisa melihatnya begitu dia mengangkat matanya. Sepertinya orang ini sangat menyukai sup ini. Dia meletakkan makanan di tangannya dan mengikuti yang lain kembali, tetapi tidak pergi terlalu jauh. Tak lama kemudian, Ginting Hugo datang. Dia mengenakan pakaian brokat, terlihat penuh momentum, dan dalam kondisi yang baik. Jelas dia bangga dengan kejadian baru-baru ini. "Master Sekte, silakan makan," pria itu berkata dengan hormat. Ginting Hugo tidak berbicara, duduk, bersandar di kursi, bahkan tidak mengangkat tangannya sama sekali dan tidak bergerak. Dia hanya memberitahu pria itu dengan matanya bahwa dia ingin makan. Pria itu segera menggunakan sumpit, dengan hati-hati meletakkannya di piring dan memberi ke bibir Ginting Hugo. Ginting Hugo menggigit dan muntah, wajahnya agak jelek. "Jangan munculkan lagi hidangan ini di masa depan." "Ya." Pria itu sedikit khawatir, dan mengangguk lagi dan lagi. Dengan tatapan matanya, orang-orang di dekatnya segera mengambil piring itu sehingga Ginting Hugo tidak akan melihatnya lagi. "Ini." Ginting Hugo menunjuk ke piring lain, dan pria itu segera mengaturnya untuknya. Setelah makan 2 suap, Ginting Hugo mengangguk puas. Segera, dia melihat sup di depannya. Pria itu segera mengerti, mengambil mangkuk, dan mengirimkannya ke Ginting Hugo. Ginting Hugo melakukannya sendiri kali ini, menyesap sendok, menjilat bibirnya, bersenandung, dan meminum semua supnya. Di antara sekian banyak hidangan, sup ini adalah favoritnya. Dari kejauhan, Grey Z melihat Ginting Hugo meminum sup dan menunggu dengan tenang. Ginting Hugo makan dengan sangat lambat, seolah-olah dia benar-benar menikmati makanannya. Setiap hidangan dimakan 2 suap, puluhan piring,
Tetapi hanya setelah mencicipi 7 atau 8 piring, itu hampir cukup. Bereskan. Melihat Ginting Hugo mengangguk, pria itu langsung berkata. Grey-Z dan yang lainnya buru-buru melangkah maju dan mengambil hidangan. Melihat beberapa hidangan belum tersentuh sejak disajikan, orang-orang yang menyajikan hidangan diam-diam bersukacita di dalam hati mereka. Ini semua bagian mereka. Hah. Tiba-tiba, wajah Ginting Hugo berubah. Bab 2168. Detoksifikasi. Dia memegang meja dengan kedua tangan dan mengerutkan kening. Master Sekte, apakah Anda ingin kembali ke kamar? Tanya pria itu. Ginting Hugo tidak berbicara, dia melihat piring di depannya, yang akan dibawa pergi satu persatu, mengepalkan tinjunya dalam sekejap. Jangan bergerak. Tiba-tiba dia berteriak. Aku baru saja makan semua hidangannya. Letakkan semuanya. Pria itu terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ginting Hugo. Dia tiba-tiba akan mengatakan ini. Tidak ada yang lain, dia dengan cepat memerintahkan. Hentikan semuanya, turunkan makanannya, cepatlah. Master Sekte, ada apa? Dia bertanya dengan hati-hati. Beracun. Ginting Hugo menggertakkan giginya dan membuat takut semua orang yang hadir dengan wajah pucat. Beracun. Wajah pria itu berubah. Bagaimana bisa ini terjadi? Master Sekte, kau baik-baik saja. Aku tidak menyangka itu, saya tidak mengharapkan itu. Ginting Hugo merasa tubuhnya berangsur-angsur menjadi lemah, yang jelas seperti ototnya lunak. Di mana Penatua Huna? Dia berteriak. Suruh dia datang. Dia tidak bergerak, duduk di sana tanpa bergerak, tidak memberitahu orang lain bahwa dia diracuni, dan dia diracuni oleh racun saraf lunak. Pria itu segera mengirim seseorang untuk mengundang Penatua Huna, tetapi dia sedikit bingung. Dalam makanan yang dimakan Ginting Hugo, dia diracuni. Ginting Hugo marah. Mereka semua pasti mati. Semua orang panik, kecuali Grey-Z, yang hanya menunjukkan ketakutan di wajahnya, tetapi dalam hatinya dia menganalisis dan memutuskan bahwa Ginting Hugo benar-benar diracuni, tidak berpura-pura. Bertarung dengan rubah tua ini, Anda tidak bisa lengah sejenak. Segera, Penatua Huna datang, melihat Ginting Hugo duduk di sana, dan buru-buru berkata, Master Sekte, ada apa denganmu? Di mana obat otot lunakmu? Tanya Ginting Hugo. Penatua Huna mengulurkan tangannya dengan tergesa-gesa, mengambilnya dalam sakunya. Ada di sini, saya akan terus memberi mereka obat sesuai dengan instruksi Anda tahu itu. Tiba-tiba, ekspresi Penatua Huna berubah dan dia mengambilnya di tangannya tapi kosong, tidak ada apa-apa. Obat saraf lunak. Dia berteriak, membuka semua ikat pinggangnya, melepas pakaiannya, dan mencarinya dengan serius, tetapi dia tidak melihat obat saraf lunak. Aku jelas meletakkannya di tanganku, aku tidak meninggalkannya tubuhku. Wajah Ginting Hugo sedikit jelek. Jika bukan karena kelemahannya saat ini, dia akan menamparkan Tetua Huna secara langsung dan membunuhnya hidup-hidup. Aku membiarkanmu menjaga obat saraf lunak, kamu menggunakannya dalam makananku. Ginting Hugo berkata dengan dingin, Penatua Huna, kamu sangat berani. Penatua Huna menjatuhkan diri dan segera berlutut. Master Sekte, saya tidak berani. Tangkap. Teriak Ginting Hugo, dan beberapa orang segera melangkah maju dan menyeret Tetua Huna ke bawah. Tidak ada gunanya membiarkan Tetua Huna menjelaskan apapun. Dia terengah-engah dan mencoba berdiri, tetapi kakinya lemah dan tidak mungkin. Mata tajam menyapu wajah semua orang, dan Ginting Hugo menggertakkan giginya. Tanpa diduga, seseorang mengambil keuntungan darinya dan meracuniku juga. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melirik pria di sampingnya itu, yang sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut. Master Sekte, itu bukan aku. Itu bukan aku.
Aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian. Cepat, bawa aku kembali untuk belajar. Dia menggertakkan giginya dan berkata. Cepat. Iya. Pria itu dengan cepat bangkit dan menunjuk ke Grey Z dan beberapa orang. Masih terpana dengan apa yang harus dilakukan. Kirim Master Sekte kembali ke ruang belajar. Cepat. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada siapa-siapa yang boleh tahu. Jika itu menyebar, maka pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Iya. Grey Z dan semua orang berteriak serempak. Dia segera berjalan dan mengangkat ginting Hugo. Cepat. Cepat. Pria itu memimpin jalan. Sekte Master, saya akan segera ke sana. Saya akan membantu Anda menemukan penawar untuk detoksifikasi.